Pemirsa Tribuners, bertemu lagi di Yellow Jacket Podcast. Nah, sekarang kita akan menggali bagaimana cara proses kerja pembangkit listrik tenaga sampah. Pak Agung, wah ini karena temanya menarik, ini mungkin masyarakat pengen tahu kayak gimana sih proses kerja pembangkit tenaga listrik sampah itu. Mungkin bisa dijelaskan dari jenis-jenis sampah apa aja yang mungkin bisa dihasilkan gitu. Baik, terima kasih Kang Dodi. Ya. Jadi awal kita memang membutuhkan bahan dasar untuk bisa menghasilkan gas, kemudian yang akan diubah menjadi listrik, serta ampasnya atau produksi dari hasil akhir pembuatan gas ini kita mendapatkan pupuk kompos. Jadi kita membutuhkan setidaknya 3 jenis sampah ataupun 3 jenis waste product. Jadi pertama kita butuh sampah dedaunan. Alhamdulillah Universitas Indonesia memiliki hutan kota yang dilindungi oleh pemerintah DKI dan pemerintah Jawa Barat. Dan dari situ kita mendapatkan suplai perharinya yang cukup banyak. Kalau suka olahraga di UI, mungkin pagi-pagi bareng dengan mbak-mbak dan mas-mas dari cleaning service yang membersihkan sampah daun di sepanjang jalan di kampus UI. Nah, selain sampah daun tersebut juga kita memiliki sampah-sampah ranting yang nantinya akan dicacah menjadi serbuk kayu. Tentu saja memang akan lebih baik kalau ada serbuk kayu langsung dari proses pengolahan kayu. Cuma memang agak sulit di sini karena memang kita jauh dari perkebunan kayu yang diolah menjadi furniture. Tapi kita sehingga menggunakan ranting-ranting itu yang kita hancurkan menjadi bubuk kayu. Dan yang ketiga adalah sampah rumah tangga, jadi sampah makanan, sisa-sisa daging, sisa-sisa produk-produk hewani itu kita butuhkan karena memang dalam proses menghasilkan gas itu dibutuhkan juga sampah dengan kadar sisa atau kadar protein yang tinggi, yang nantinya akan diuraikan oleh bakteri tadi. Dan yang terakhir adalah kotoran hewan. Kotoran hewan yang kita gunakan adalah kotoran sapi, dan kotoran sapi ini memiliki komposisi masing-masing sepertiga antara kotoran sapi, dedaunan dan dedaunan ranting dan sampah rumah tangga. Nah, setelah semua sudah dicacah dalam bentuk halus, maka dia akan dicampur dengan air dan dimasukkan ke dalam tabung biodigester. Nah, di tabung biodigester itulah komposisi kekentalan dari sampah yang sudah dicampur tadi diatur sehingga dia terus-menerus terjaga, tidak mengeras dan tidak mengendap. Nah, untuk bisa menghasilkan gas yang baik, akan diberikan semacam enzim. Enzim inilah yang memang sudah diteliti oleh para peneliti di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya di Departemen Biologi, yang beberapa peneliti dan pengabdinya di situ ada Pak Mufti dan ada dari Pak Munawar Khalil juga yang tergabung di dalamnya, yang mereka mencampur dan mereka juga akan melakukan penelitian campuran enzim apa lagi yang bisa meningkatkan produksi gasnya. Dan alhamdulillah kemarin itu pada saat peresmian gas yang dihasilkan sangat banyak, dan karena memang tadi kita kampus ini belum sepenuhnya beroperasi 100%, sehingga kita juga mengalami kesulitan teknisi yang setiap hari memaintain produksi dari biodigester gas di
kerjasama UI dan Python ini. Jadi memang kendala-kendala ini yang mengakibatkan ada 2 biodigester kita, tabung biodigester kita yang saat ini perlu diperbaiki. Tetapi sisanya yang ada 6 biodigester itu berfungsi dengan baik dan menghasilkan gas dengan jumlah yang baik. Dan kalau ini bisa berfungsi semua ke 88 biodigesternya, tentu akan menghasilkan gas yang lebih banyak. Gasnya nanti juga akan menghasilkan listrik yang lebih banyak. Dan sebagai sebuah proses awal, wajar apabila kita masih belajar ya, bahwa nanti juga teman-teman para pemirsa apabila nanti memiliki alat ini, memiliki kendala itu adalah hal yang biasa. Ya, jadi kendala itu kita jadikan sebagai penyemangat. Oh, ini mesti diapain lagi, kita mesti apain lagi, dan itu membuat kita terus belajar bisa menghasilkan biodigester yang lebih sempurna. Pak Agung, bicara jenis sampah tadi. Ya. Sekarang bicara kualitas sampah, itu apakah mempengaruhi nggak hasil gas dan listrik? Misalnya usia sampah 1 hari, 2 hari, atau sampah yang berapa hari yang harus diangkut gitu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Iya. Tapi mungkin memang saya bukan ahli biologi, tetapi dari beberapa diskusi yang kita lakukan selama proses persiapan biodigester ini, pembangkit listrik tenaga sampah, saya belajar bahwa usia dari sampah itu bisa dilalui dengan proses pencampuran itu sendiri. Jadi memang kalau yang paling baik adalah jika sampah tersebut sudah mulai terjadi proses pembusukan. Karena dari proses pembusukan itulah dihasilkan gas. Seperti bau-bau busuk yang menyengat itu justru yang menghasilkan gas yang cukup baik. Nah, jadi memang jika itu belum misalnya itu sampah yang baru segar sekali, ya itu sebenarnya akan kita tampung dulu di tempat penampungan. Di tempat penampungan itu nanti akan diproses secara alami pembusukan yang terjadi. Nah, nanti memang normalnya tempat seperti ini memang tempat yang tidak asik untuk nongkrong. kita justru dalam kondisi pandemi berterima kasih dengan adanya pandemi karena kita bisa pakai masker sekaligus menahan bau yang kurang sedap dari sampah. Namanya juga sampah. Tapi keren juga kali bikin kafe di sini buat lihat nongkrong. Iya. Pak, jadi kualitas sampah itu tidak mempengaruhi ya? Untuk menghasilkan gas dan listrik. Sebenarnya mempengaruhi. Iya. Pengaruhnya itu maka proses pembusukannya menjadi lebih lama. Begitu. Nah, makanya memang kalau pencampurannya itu, karena gini, kami semua di tim ya tentu sudah tahu perbandingan antara sampah organik, kotoran hewan, dan sampah dedaunan. Namun karena memang tim peneliti seperti Pak Munawar Khalil, Pak Mufti itu berkeinginan untuk bagaimana supaya dengan kondisi misalnya seperti ini, dalam kondisi yang sinar matahari sedang sedikit, pencampuran apa yang mesti ditambah. Nah, ini yang memang kita akan sedang teliti. Jadi sudah ada panduan ya? Betul. Wah, jadi nggak usah khawatir deh. Jadi yang selama ini dipermasalahkan adalah umur sampah, ternyata itu tidak jadi masalah ya? Betul. Walaupun itu untuk dijadikan kompos ya? Benar. Nah, jadi ada persepsi yang salah di masyarakat bahwa usia sampah sangat memengaruhi untuk menghasilkan gas dan listrik. Berikut juga sampah organik yang padat dan cair. Ternyata nggak ada ya? Iya. Nah, itu udah ada pembuktian loh. Ada dari ahlinya nih yang ngomong. Pak Agung, tadi belum dijelaskan setelah dari tabung biodigester itu lari kemana ya? Ya, setelah proses pembusukan terjadi, dibantu dengan pencampuran tadi dan juga diberikan enzim bakteri di dalamnya, maka gas akan dihasilkan dan gas itu akan langsung dialirkan ke tempat penampungan gas yang
Di belakang kita itu ada 2 kotak balon berwarna biru, itu isinya gas. Dan itu nanti akan dialirkan ke generator untuk dirubah menjadi listrik. Dan listrik yang dihasilkan itu disimpan di dalam aki, yang nantinya aki tersebut akan digunakan untuk menstimulus digunakannya generator tadi. Kalau sebenarnya generator itu menggunakan solar, tetapi dengan adanya produksi gas yang sangat banyak, maka penggunaan solarnya itu dikurangi dan kerja dari generatornya itu menjadi lebih bagus karena memang mereka menggunakan energi yang lebih ramah pada lingkungan, dan ini membuat penggunaan bahan bakar fosilnya menjadi lebih sedikit karena dicampur dengan gas metan tadi. Setelah itu listrik disimpan di mana, Pak Agung? Sementara hanya di aki. Aki ya. Iya. Oke. Dan memang jumlah aki yang kita miliki tidak banyak, dan seharusnya ini bisa kita langsung arahkan ke laboratorium. Kita memiliki ada 2 laboratorium di sini yang memang bisa menggunakan listrik tersebut, tetapi memang jumlah aktivitas di kampusnya kita memang masih rendah. Ya. Ya, jadi kegiatan perkuliahan, kegiatan laboratorium sekarang yang bisa diubah menjadi laboratorium daring itu sekarang dilakukan secara daring. Oke. Sehingga memang ada surplus dari produksi gas dan listrik yang tidak bisa kita sementara ini gunakan. Oke. Pak Agung ini menghasilkan listrik berapa? 234 kWh ya? Iya, betul. Itu skala kecil ya? Ya, termasuk. Kalau skala besar berapa yang bisa dihasilkan? Sebenarnya tergantung dari alat generatornya yang dimiliki. Dan memang saat ini dari kerjasama kami dengan PT Paiton, kita mendapatkan donasi generator, biodigester tabungnya, kemudian alat pencacahnya itu adalah donasi dari PT Paiton, dan dari PT Paiton itu menyediakan seperti itu. Dan nanti ke depannya jika memang ini sudah menjadi bagian dari program rutin Universitas Indonesia, terutama dari pengolahan lingkungan kampus, maka mungkin ini bisa dianggarkan dan kita akan bisa memiliki generator yang lebih besar, yang bisa merubah listrik dengan KWH yang lebih tinggi lagi. Wah, keren ya. Ini solusi terkini nih untuk bangsa Indonesia. Pak Agung, tadi Pak Agung sudah menjelaskan tahapan-tahapan atau proses kerja. Nah, yang terakhir nih yang perlu masyarakat tahu, sisa-sisa dari sampah ini gimana ceritanya seperti bisa jadi seperti ini nih? Ya, jadi setelah sampah tersebut mengalami proses fermentasi, menghasilkan gas, dan kemudian dia sudah terus-menerus menghasilkan gas dan sudah berubah bentuk menjadi bentuk yang sudah tidak lagi mengeluarkan bau busuk, yang artinya produksi gasnya sudah berkurang, maka inilah sebenarnya yang bisa kita anggap sebagai ampasnya. Dan ampasnya ini bukan tidak ada manfaatnya. Manfaatnya adalah menjadi pupuk bagi pertanian. Walaupun sebenarnya di biodigester itu dia sudah tidak lagi bisa menghasilkan gas, tetapi inilah yang nantinya menjadi pupuk yang digunakan untuk padatnya, untuk memberikan unsur hara dari tanaman, bisa mendapatkan media tanam yang baik untuk akar-akarnya, dan pupuk cairnya ini untuk meningkatkan produksi dari buah-buahan ataupun bunga yang ditanam oleh masyarakat. Dan tentu saja karena memang UI sudah memiliki mitra penerima manfaat dari petani buah belimbing di seputaran kampus UI Depok, tentu ini insya Allah akan bermanfaat bagi mereka. Oke. Pemirsa, jadi perlu diketahui juga ada 2 nih, dipisahkan nih. Jadi yang sampah pupuk cair ada tempatnya,
dan pupuk kompos padat ada tempatnya gitu ya. Betul. Nah, jadi nggak akan kemana-mana, nggak susah deh pokoknya. Kalau di perumahan itu misalnya biodigester itu mahal ya harganya. Kemudian Iya. alat-alat yang lainnya itu gimana tuh untuk bisa perumahan mempunyai alat-alat seperti ini gitu. Iya, iya. Seperti juga di perumahan itu memiliki petugas keamanan Iya, yang digaji dengan dana masyarakat setempat. iya, oke. Tentu dibutuhkan karyawan juga yang akan menjalankan dari pembangkit listrik tenaga sampah ini. Oke. Mereka yang nantinya akan tadi memilah-milah sampah, memasukkannya, mencampur, mencacahnya menjadi bentuk yang lebih halus, dan kemudian memastikan perputaran biodigester itu diaduk secara terus-menerus 24/7. Oh, dulu. Ya, jadi setiap hari tidak pernah berhenti. Oke. Karena kalau berhenti dia akan terjadi proses pengendapan. Oh. Kalau terjadi proses pengendapan maka produksi gas tidak akan dihasilkan dan itu menjadi keras dan harus dikeluarkan dan dibuang. Kita masukkan suplai sampah yang baru. Oke, oke. Jadi memang membutuhkan tadi satu peralatan untuk tadi tempat penyimpanannya dan juga diaduk, lalu tempat penampungan gasnya, lalu alat pencacah sampah-sampah ranting di perumahan tersebut, dan juga membungkus hasil komposnya. Jadi saya haru jadi dengar Pak Agung. Jadi UI memang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat Indonesia ingin membutuhkan pelatihan ya, mungkin UI bisa memberikan pelatihan agar masyarakat memahami cara proses kerja pembangkit listrik tenaga sampah. Dan mungkin Pak Itun juga bisa menjadi sponsor kali ya. Iya, saya rasa tidak hanya Python, saya rasa karena tentu setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sehingga mereka hanya mengeluarkan 1-2 miliar untuk CSR-nya dan itu nyata bermanfaat bagi masyarakat, tentu bukan hal yang sulit bagi sebuah perusahaan besar. Oke, tuh udah dikasih tahu tuh cara, inovasi dan solusi. Wah, keren dah pokoknya. Tribuners, jangan kemana-mana dulu. Akan ada tema yang lebih menarik. Oke?